Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami menghadirkan informasi kriminal dan peristiwa dalam program Rahasia. Kita ke informasi yang lain. Lantaran kerap mengintip dan merekam wanita saat bugil di dalam kamar mandi sebuah rumah kos, seorang pemuda babak belur dianiaya warga. Polisi yang tiba di TKP langsung mengamankan dan mengevakuasi pelaku di salah satu warung untuk selanjutnya diamankan di kantor polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku diketahui telah berulang kali melakukan aksinya tersebut kepada mahasiswa dan wanita lain di tempat dirinya bekerja. Tertangkapnya seorang pria berinisial VI yang diduga kuat sebagai pelaku yang mengintip merekam seorang mahasiswi tengah bugil di toilet sebuah rumah kos di Kota Makassar saat anggota dari tim Opsnal Polsek Tawalan Rea mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar TKP. Polisi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Tawalan Rea lantaran nyaris diamuk oleh warga sekitar yang kesal dengan perbuatannya. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita sebuah barang bukti handphone yang diduga digunakan untuk melakukan perbuatan bejatnya ini. Berdasarkan pemeriksaan beserta konfirmasi dari pihak Polsek Tawalan Rea, pada Senin malam kemarin terduga pelaku ini disebut telah 2 kali melakukan perbuatannya tersebut merekam mahasiswi yang sama saat bugil di kamar mandi di rumah kosnya. Menurut Kapolsek Tawalan Rea, Kompol Saharudin menuturkan kejadian pertama pelaku merekam korban saat memandikan adiknya lalu buang air kecil. Setelah yang kedua kalinya masuk ke kamar mandi, korban yang sebelumnya telah curiga ada yang merekam dirinya, kemudian menangkap basah pelaku tengah merekam dengan handphone dari sela-sela pintu kamar mandi. Melakukan penangkapan dan alhamdulillah yang bersangkutan bisa kita amankan dan sekarang sudah ada di Polsek Tawalan Rea. Untuk barang buktinya apa ini teman? Barang bukti satu unit HP gitu. Yang ada gambar perbuatan cabulnya. Perbuatan cabul yang bersangkutan. Untuk kronologisnya tadi seperti bagaimana dan waktu kejadian itu kronologisnya untuk kejadian? Waktu kejadian sebenarnya 2 kali. Yang pertama pada saat si cewek ini masuk ke kamar mandi memandikan adiknya. Kemudian setelah dia mandikan adiknya, kemudian dia buang air kecil. Setelah buang air kecil, dia melihat bayangan perlintasan di sekitar kamar mandi. Setelah itu kayaknya dia sadar bahwa ada yang ada yang tidak beres di kamar mandi tersebut. Kemudian berulang kembali. Pada saat dia sendiri masuk ke kamar mandi, betul-betul dia sadar bahwa dia sudah dipoto, sudah ada kamera di kamar mandi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman kurungan 14 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 unit rumah warga yang berada di Kampung Batiling, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. Kedua rumah tersebut ditinggal oleh pemilik. Kebakaran bermula saat pemilik rumah meninggalkan rumahnya sejak pukul 2 sore tadi untuk pergi mencari pakan sapi. Namun, tiba-tiba api berkobar dari dalam rumah yang terbuat dari kayu, sehingga merembet ke rumah sebelah yang juga ditinggal oleh pemiliknya untuk pergi berjualan di warung bersama sang istri dan anak-anaknya. Tidak ada warga yang mengetahui pasti penyebab kebakaran. Pada saat kejadian, beberapa rumah tetangga juga dalam keadaan kosong. Saat warga berkerumun meminta pertolongan, api sudah membesar dan warga berbondong-bondong untuk memadamkan api dengan alat seadanya sebelum pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran tersebut, 2 unit motor ikut terbakar. Sementara sapi milik Mulyadi yang sedang mencari pakan berhasil diselamatkan warga. Pas saya keluar setengah rumah, itu atapnya di atas sudah roboh kiri. Saya bantu masyarakat sini, aku berhamburan keluar rumah lari untuk membantu ambil air karena dekat. Di sini saya lihat asapnya di sekitar rumah, tertutup di rumah. Pada saat kejadian Pak ada di rumah atau? Tidak ada, saya di luar. Keluarga tak? Tidak ada yang di rumah, tidak ada. Kejadian diperkirakan bermula sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah sore hari. 4 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Pangkep dikerahkan untuk membantu proses pemadaman api, sehingga tidak menyebar ke rumah lainnya.
Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun diduga sementara diperkirakan dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Lahir Pancasila, ribuan peserta dari berbagai kalangan antusias mengikuti lomba lari maraton jarak 10 km yang digelar di bawah jembatan layang flyover Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, panitia juga menyiapkan hadiah kendaraan bermotor untuk juara 1, 2, dan 3 kategori. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto membuka langsung event lari maraton jarak 10 km yang digelar di bawah jembatan layang flyover Kota Makassar. Untuk event Kapolrestabes Makassar Cup ini, panitia penyelenggara menyiapkan 3 kategori, yakni kategori remaja atau pelajar, kategori mahasiswa, dan kategori umum. Seluruh peserta ini pun berlomba-lomba melintasi sepanjang jalan Andi Pangeran Petarani untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3 dari masing-masing kategori yang berhadiah 1 unit sepeda motor. Lomba lari maraton jarak 10 km ini sengaja digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila untuk mengajak seluruh masyarakat, utamanya kaum milenial, agar membangkitkan rasa nasionalisme dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, pemerintah Kota Makassar mengapresiasi terselenggaranya event lomba lari maraton ini yang diklaim dapat membangkitkan semangat anak muda untuk terus bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19. Yang luar biasa, mengisi Hari Lahir Pancasila dengan melibatkan semua pihak, dan ini adalah inisiatornya adalah Pak Kapolrestabes. Dibantu oleh Dandim, dibantu oleh Pak Robi, kemudian oleh pemerintah Kota Makassar. Yang paling menarik adalah pelibatan masyarakat. Coba lihat kategorinya tadi. Mulai dari kategori anak-anak remaja, kemudian kategori mahasiswa, dan kategori umum. Itu artinya semangat lahir Pancasila hari ini menjadi momen bukan hanya olahraga untuk kita sehat dan mendeklar bahwa Makassar sehat ya, dengan zero confirmation berapa hari ini, yaitu menandakan bahwa kita sudah pulih dan mengisi Hari Lahir Pancasila dengan kekompakan, persatuan dari berbagai pihak. Aparat pendukung pemerintahan dalam hal ini Pak Wali Kota tentunya kan menginginkan masyarakat juga sehat. Nah, maka dari itu program ini salah satunya adalah bantuan kita atau dukungan kita terhadap pemerintah. Ada berapa jumlah pesertanya, Bang? Kurang lebih 3.000 ya. Dari Makassar, Yolyuswin, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia untuk edisi hari ini. Tetap jaga diri Anda dari bahaya kejahatan termasuk keluarga Anda dan lingkungan Anda. Kami undur diri, tapi sebelum itu mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Salam kita pada salama.